Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Masih bersama saya M Yusuf di Yusuf Avatar Channel. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terjauhi dari virus COVID-19. Baik, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang multimedia. Sudah sama-sama kita ketahui bahwa tidak asing lagi di telinga kita jika kita mendengar kata-kata multimedia. Multimedia ini sendiri identik dengan beberapa media, seperti halnya misalkan kita sering mendengar tentang video, adanya audio, adanya gambar, adanya animasi. Nah, untuk itu perlu kita ketahui bahwa apa sih sebenarnya multimedia itu, apa sih jenis-jenisnya, dan apa sih fungsi-fungsinya, dan apa yang ada di dalam multimedia. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas mengupas tuntas tentang multimedia. Dan untuk pembahasan kali ini juga saya akan membandingkan antara dua gambar, yaitu gambar bitmap dan gambar vektor. Dan akan kita lihat perbedaan antara kedua jenis gambar tersebut. Baik, langsung saja. Nah, untuk pengertian multimedia ini sendiri, ada dua versi yang sebenarnya ini kalau kita simpulkan ini sebenarnya sama saja. Untuk pengertian yang pertama, ini multimedia adalah merupakan kombinasi yang menggunakan beberapa komunikasi yang menggunakan beberapa kombinasi dari media yang berbeda. Nah, dengan atau tanpa menggunakan komputer. Nah, di mana termasuk penggunaan tulisan atau yang biasa kita sebut dengan teks, suara, musik, gambar, animasi, dan video. Jadi ini adalah komunikasi yang menggunakan berbagai kombinasi dari beberapa media tadi, seperti teks, suara, musik, gambar, animasi, dan video. Nah, untuk yang kedua, multimedia itu adalah presentasi komputer yang terkontrol yang mengkombinasikan tiga atau lebih dari elemen-elemen seperti yang pertama adalah teks, grafis, animation, full motion image, still video image, dan sound. Nah, ini sebenarnya sama saja antara pengertian yang pertama dan yang kedua ini. Intinya multimedia adalah penggabungan antara beberapa media, sehingga dari beberapa media tadi ketika digabungkan atau ketika dikombinasikan, ini bisa kita sebut sebagai multimedia. Antara tadi misalkan teks, suara, gambar, musik atau sound, animasi maupun video. Selanjutnya, untuk media itu sendiri ada beberapa klasifikasinya. Yang pertama itu yang bisa kita sebut sebagai media persepsi. Apa itu media persepsi? Media persepsi adalah bagaimana manusia mempersepsikan informasi dalam lingkungan komputer. Yang kedua, media representasi, yaitu bagaimana kode informasi komputer. Yang ketiga, media presentasi. Dengan media presentasi, melalui media mana informasi dikirim oleh komputer atau dimasukkan ke dalam komputer. Yang keempat, media penyimpanan, di mana informasi akan disimpan. Yang kelima, media transmisi, melalui medium apa informasi itu akan dikirimkan. Yang terakhir adalah media pertukaran informasi, yaitu informasi pembawa mana yang akan digunakan untuk pertukaran informasi di antara tempat-tempat yang berbeda. Selanjutnya ada beberapa elemen-elemen multimedia. Nah,
untuk pembahasan ini sangat penting untuk kita ketahui bahwa pada awal tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian multimedia, yaitu penggabungan antara beberapa komponen-komponen jenis-jenis media. Contohnya ada teks, gambar, suara, video, dan lain-lainnya. Nah, di sini untuk kali ini, untuk pada elemen multimedia, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, teks. Apa itu teks? Ini mungkin teman-teman mungkin sudah pada tahu dan sudah pada mengerti dan sudah pada mungkin sudah sering menggunakan tentang teks ya. Teks itu adalah merupakan tulisan. Tulisan itu adalah dasar dari semua aplikasi multimedia yang akan kita buat. Ya, jadi sebagian besar dari multimedia itu menggunakan teks, sebagian besar. Selanjutnya, penggunaan berbagai macam teks ini adalah digunakan dari berbagai macam font, ya, gaya ataupun warna dari tulisan yang dapat dipakai untuk menonjolkan tema tertentu. Jadi teks ini atau tulisan ini bisa direpresentasikan dari berbagai macam gaya tulisan, bentuk tulisan ataupun warna, nanti sesuai dengan tempat di mana kita akan mengaplikasikan teks tersebut. Yang kedua itu adalah image atau gambar. Melihat sebuah gambar dari sebuah objek itu dapat memberikan dampak yang lebih besar jika dibandingkan dengan hanya membacanya. Misalkan sebuah karya seni lukis, seni grafis, karya fotografi ataupun gambar dari video. Nah, ini semua artinya gambar itu dapat memberikan sebuah makna yang terkandung di dalam gambar tersebut. Artinya dalam sebuah gambar itu memiliki arti. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada movies ataupun video. Nah, dengan menggunakan gambar hidup kita dapat memberikan sebuah presentasi menjadi lebih menarik, kaya, dan hidup. Artinya video atau movies itu merupakan gambar yang bisa gambar hidup ya, gambar hidup yang dapat memberikan sebuah karya, sebuah pesan yang lebih menarik ya. Yang keempat adalah animation atau animasi. Di dalam multimedia, animasi adalah merupakan penggunaan komputer untuk menciptakan gerak pada layar. Artinya di animasi misalkan ya, di animasi adalah merupakan suatu gambar yang kita buat pada komputer, sehingga gambar tersebut bisa kita buat lebih hidup lagi dengan cara menggerakkan gambar tersebut ya, menggerakkan gambar tersebut sesuai dengan kebutuhan dan apa yang ingin kita buat. Nah, itu yang disebut sebagai animasi ya di dalam elemen multimedia. Yang kelima adalah sound ataupun audio. PC ataupun komputer ataupun PC multimedia tanpa adanya bunyi, PC atau laptop ya, itu tanpa adanya bunyi itu hanya akan disebut unimedia, bukan multimedia, karena suara ataupun audio ini merupakan pelengkap yang sangat penting bagi multimedia. Adanya gambar tanpa ada suara itu serasa tidak ada gairah. Artinya jika ada gambar ataupun gambar yang bergerak, jika ditambah dengan suara ataupun audio, itu gambar tersebut
ataupun gambar yang bergerak tersebut akan lebih sempurna. Baik, yang terakhir adalah user control atau interaktif ya. Interaktif. Nah, itu adalah beberapa dari elemen multimedia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis teks. Nah, di sini akan ada beberapa macam jenis teks. Itu yang pertama adalah teks cetak. Apa itu teks cetak? Teks cetak itu adalah teks tercetak di atas kertas. Sama halnya dengan kita ngeprint ya, dokumen menggunakan printer. Itu adalah teks cetak. Ini kita sudah pada sering menggunakan ini, mengaplikasikan ini. Yang kedua itu adalah teks hasil scan. Nah, sama juga dengan teks cetak tadi. Teks hasil scan ini juga sering kita gunakan. Teks hasil scan ini kini tersedia banyak scanner yang berbiaya rendah yang dapat membaca teks cetak ataupun mengkonversikan menjadi format yang terbaca mesin dan menghasilkan scanned teks hasil scan. Untuk teks hasil scan sendiri itu bisa kita gunakan printer ataupun secara mobile. Nah, untuk sekarang banyak diterapkan oleh teman-teman itu adalah untuk simpelnya, jika tidak ada printer kita bisa menggunakan ya. Sekarang bisa menggunakan handphone untuk men-scan apa saja. Selanjutnya yang ketiga adalah teks elektronis. Dengan menggunakan perangkat komputer yang memiliki software seperti Microsoft Word, Microsoft Excel dan lain-lainnya, teks jenis ini bisa dibaca komputer dan dikirim secara elektronis melalui jaringan. Yang keempat adalah hypertext. Hypertext itu merupakan dasar untuk memproduksi multimedia virtual. Kata hyper itu muncul pada proses linking yang digunakan membuat multimedia menjadi interaktif. Artinya, hypertext itu adalah teks yang dapat dilingkan dengan media-media yang lain. Selanjutnya, nah ini yang sangat penting bagi seorang pecinta multimedia, terutama yang pecinta gambar ya. Di sini hal ini sangat penting untuk kita ketahui, atau seorang pemula yang ingin memahami lebih dalam tentang desain grafis, tepatnya seperti itu. Nah, kita harus mengetahui ada beberapa ya, kita harus mengetahui ada dua jenis gambar yang penting kita ketahui, yaitu yang pertama adalah gambar vektor ya. Gambar vektor ini tidak bisa disimpan dalam sebuah sebuah gambar, tetapi tersimpan dalam sebuah algoritma atau serangkaian instruksi yang digunakan untuk membuat sebuah gambar yang menentukan bentuk kurva, garis, dan berbagai bangun dalam gambar. Artinya gambar vektor ini itu adalah merupakan sebuah algoritma ya, atau serangkaian instruksi yang digunakan untuk membuat sebuah gambar. Nah, kita akan mengetahui lebih dalam tentang vektor. Itu ada 3 kelebihan vektor ya. Ada kelebihan vektor, 3 kelebihan dari vektor dibanding gambar yang akan kita bahas yang kedua, yaitu gambar bitmap. Nah, apa saja kelebihan atau keunggulan dari gambar vektor? Itu yang pertama adalah bersifat scalable. Artinya kita dapat memperbesar ataupun memperkecil gambar tanpa mengubah kualitasnya. Dan artinya lagi, lebih tepatnya adalah ketika gambar vektor itu kita zoom beberapa kali sampai besar,
itu gambarnya tidak akan pecah, kualitasnya tidak akan pecah. Ya, berbeda sekali dengan gambar bitmap. Kalau gambar bitmap kita perbesar, kita zoom berkali-kali, gambarnya itu akan pecah. Nah, itu perbedaan yang pertama. Itu adalah salah satu keunggulan dari gambar vektor. Selanjutnya, gambar vektor itu memiliki ukuran file yang kecil, sehingga akan lebih mudah lebih mudah dan cepat didownload oleh internet. Itu memiliki gambar vektor memiliki ukuran yang kecil. Selanjutnya, yang terakhir, gambar vektor itu dapat diubah dalam berbagai tampilan 3 dimensi, tentunya dengan menggunakan software yang sesuai. Nah, ini gambar yang kedua, kelompok gambar yang kedua, yaitu gambar bitmap. Seperti yang saya telah kulas tadi, antara perbandingan antara vektor dan bitmap. Nah, untuk yang vektor tadi telah saya jelaskan tentang keunggulan-keunggulannya. Nah, dan gambar bitmap ini adalah merupakan gambar yang rekonstruksi dari gambar asli. Itu misalkan foto ya, foto hasil jepretan itu adalah disebut sebagai gambar bitmap. Kenapa? Karena gambar bitmap ini tersimpan sebagai rangkaian pixel, sama seperti foto yang misalkan hasil jepretan kita. Itu adalah merupakan rangkaian dari pixel ataupun titik-titik yang memenuhi bidang titik-titik di layar komputer. Nah, apa keunggulan dari gambar bitmap? Gambar bitmap ini adalah pengelolaannya minimal. Yang kedua, lebih cepat untuk ditampilkan karena gambar bitmap ini dapat ditransfer secara langsung dari file ke layar monitor kita. Jadi ada perbedaan ya. Sudah saya jelaskan tadi, ada perbedaan antara gambar vektor dan gambar bitmap. Untuk lebih tepatnya, perbedaan yang paling menonjol adalah antara gambar bitmap dan gambar vektor dan gambar bitmap adalah gambar vektor itu adalah gambar yang ketika kita zoom berkali-kali gambarnya tidak akan pecah, karena gambar bit vektor itu adalah merupakan terbentuk dari algoritma. Sedangkan gambar bitmap ini apabila kita zoom berkali-kali gambarnya akan pecah. Karena apa? Karena gambar bitmap ini merupakan gambar yang terbentuk dari beberapa titik-titik atau pixel. Baik, untuk penjelasan tentang multimedia cukup sampai di sini. Untuk berikutnya saya akan menjelaskan pembahasan tentang warna, dan nanti akan saya sajikan beberapa tutorial desain grafis. Untuk itu cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua, bagi para pemula untuk belajar tentang multimedia. Akhirul kalam, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.